Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal teknologi harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Minggu 10 Agustus 2025. Seperti biasa, nanti kita akan masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Tapi nanti akan kita bahas adalah market kemarin Jumat 8 Agustus 2025 hot-hotnya MSCI. Dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base di deskripsi, dan nanti bisa kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram yang free alias gratis itu untuk publik ya. Jadi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang free atau gratis, teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti lihat di video deskripsi ini akan ada link Telegram, teman-teman tinggal klik lalu bergabung ke grup Telegram publik yang free alias gratis. Sesekali ada diskusi, sekali juga akan ada watchlist saham, view maupun stock pick juga. Tapi bagi teman-teman bergabung grup grup Telegram cuan-cuan saham yang premium bisa, itu teman-teman bisa simak videonya di YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Ya, teman-teman bisa simak infonya sekitar 5-6 menitan ini, tinggal disimak infonya. Dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mendaftar melalui Google Form yang ada di deskripsi video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Jadi simak videonya dulu, semua infonya sudah disampaikan, lalu bisa mendaftar melalui Google Form yang ada di deskripsi, seperti itu. Dan apa bedanya yang Telegram Premium dengan yang free? Ya jelas untuk yang premium akan lebih intensif, baik itu dari diskusi, stock pick, view saham, dan lain sebagainya itu kita akan 24 jam ya. Ya 24 jam juga sih. Yang jelas pasti akan lebih intensif daripada grup yang publik, apalagi ketika market berjalan. Seperti itu. Oke, dari sedikit infonya, kita langsung masuk ke IHSG aja, di mana kemarin Jumat 8 Agustus ya, IHSG naik 0,58%. Candlenya kurang bagus tapi ya, pagi-pagi loncat, gap up tinggi, banyak yang FOMO, tapi closingnya menutup gap ya. Dan ya kalau kita lihat dari view-nya ya, ini saya perhatikan sih, kalau saya rasa masih cenderung sideways. Ini juga berlaku ke beberapa saham yang bentuk pada kayak gini. Intinya IHSG ini sedang sideways atau ranging, bukan sideways sih, kita bilang konsolidasi aja. Karena dia habis pergerakan panjang ya, kalau sideways kan memang dia trennya sideways. Kalau dibilang ini juga sebenarnya sideways. Cuman ya karena dia habis dalam sebuah tren ya kita sebutnya konsolidasi aja. IHSG ini sedang konsolidasi dari range 7680 sampai range 7448 atau 7450 lah, seperti itu. Dia akan memiliki structure same high dan juga same low ya. Dan selama belum breakout maupun selama belum breakdown, dia akan masih berada pada pergerakan tersebut. Itu kira-kira mirip ketika ada di sini ya. Kalau teman-teman ngikutin kontennya cuan-cuan saham ya, ini ketika ada di sini maupun di sini, IHSG juga melakukan hal yang sama. Dia mau menentukan arah. Habis tren kuat ya, kena resist, dia same high tapi ternyata lower low, udah jadi double top. Koreksi dulu nih. Nah, ini high malah bikin higher low dan malah jadi higher high. Lanjut lagi nih. Nah, sekarang kita lihat IHSG ini mau seperti apa. Seperti itu. Kalau misalkan dia breakout 7680 higher high, dia bisa lanjut. Tapi kalau misalkan dia jebol 7448, dia bisa koreksi terlebih dahulu. Pertanyaannya kalau koreksi kemana mas? Ya, kita asumsikan 7448 jebol ya. 7448, 7450. Besok Senin jebol, apakah possible? Semua bisa terjadi di market. Kalau misalkan jebol, maka next stop ada di sekitar 7350. Baru setelah itu 7250. Itu kalau IHSG mau tetap bullish. Ya, jadi mentok koreksinya sampai 7250 lah. Kalau memang dia pengen koreksi terlebih dahulu. 7350 dan 7250. Tinggal diingat-ingat aja.
misalkan 7450 besok jebol ya, maka nextnya 7350 lalu 7250. Tapi kalau misalkan besok IHSG kembali menguat, membentuk higher high, breakout 7680, maka IHSG akan melanjutkan uptrendnya. Dan kalau misalkan ditanya bisa sampai mana, bahkan menurut saya bisa all time high ya. Cuman ya resisten terakhir lah, ini 7800 sampai 7900 ya, itu yang harus di break terlebih dahulu high pada September 2024 seperti itu. Jadi ya kira-kira itu pergerakan IHSG ya. Dan kalau saya lihat sih sebenarnya kalau dalam kondisi kayak gini view-nya masih sangat uptrend. Karena ya kalau kita perhatikan juga dia masih melanjutkan fasenya ya. Dan kalau kita tarik Fibo pun juga dia sudah melewati area pullback-nya. Seperti itu. Nih udah keluar dari 0,786. Most likely ketika keluar dari 0,786 dia mau higher high ya, alias breakout 7900. Tapi ya lagi-lagi sama, biarkan market yang mengkonfirmasi apakah pemerintah memang mau request 80 tahun Indonesia IHSG 8000, ya nggak ada tahu yang tahu juga ya. Yang jelas itu ya, intinya kalau breakout 7680 IHSG lanjut menguat, kalau jebol 7450 IHSG koreksi terlebih dahulu. PR-nya sama, tetap pilih saham-saham yang tepat seperti itu. Kalau kita tambahi dari indikator, dari moving average masih bagus ya, bertahan di atas EMA 20. Yang agak kurang oke adalah dari MACD. Kalau kita perhatikan sudah dead cross MACD-nya, dan kita perhatikan ada bearish divergence, di mana harganya naik ya, di sini kan dia harganya naik, higher high, sedangkan dari MACD-nya malah lower high ya, dan sudah dead cross seperti itu. Semua bisa terjadi di market. Intinya selalu apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol, batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, untuk IHSG, gunakan area-area tadi. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas, biasanya kita top value ya. Saham 4PP saya masih belum pengen bahas ya. Itu nanti biarkan aja. Apa kita bahas salah satu? Cuan aja deh. Ini kan yang kemarin rame. Yang sebelumnya 50-50. Tapi ternyata masuk ya, cuan ke MSCI. MSCI itu kan yang masuk dari big cap ya, standar capnya itu kan DSSA, itu punya Sinarmas sama cuan ini. Oke, kita bahas cuan ya. Cuman saya nggak pengen membahas katalis atau MSCI dan lain sebagainya. Saya cuman pengen bahas price actionnya seperti itu. Oke, kita bahas price actionnya cuan, dimana ini kita pakai naked chart dulu ya. Cuan ini punya structure uptrend, jadi ya dia berhasil breakout all time high setelah dia bullish ya, IPO bullish continuation, naik dia sampai tahun 2024 di puncaknya 1350. Ini kemarin udah stock split ya, saya lupa 13 ribuan kalau nggak salah waktu itu, dan cenderung sideways dari 2023. Same high, same low, same high, same low, dan kemarin berhasil breakout alias mempunyai higher high ya. Dia posisi same high tapi punya higher high. Biasanya most likely akan terbentuk yang namanya higher low dulu. Itu kalau by structure seperti itu. Cuman saya nggak pengen bahas di situ. Saya cuman pengen spesifik pada view kecilnya aja. Dan kalau kita perhatikan yang pertama, cuan ini dari pergerakan awalnya dia masih punya structure uptrend juga seperti itu. Nih masih merespon juga ya, walaupun itu barusan kena. Cuman kalau saya perhatikan yang lebih yang lebih di respect tuh yang di sini. Nah, kira-kira ginilah nih ya. Dia punya uptrend channel, ya mungkin nggak terlalu rapi. Cuman ya ini juga alasan kenapa kemarin dia rebound di area sekitar 1300. Karena area tersebut ya sebelumnya resist ya. Nih. Di sini dia resist, di sini dia resist, breakout, retest, resisten become support. Indikasi yang bagus. Artinya apa? Ada potensi dia akan melanjutkan uptrend seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya, yang kemarin saya kira dia mau continuation di sini, tapi ternyata dia malah membentuk downtrend channel. Ya, di sini. Dia punya downtrend channel yang mana kalau kita perhatikan juga sudah berhasil di breakout. Walaupun breakout-nya agak kurang enak karena pakai gap up dan di close gap. Dan belum tertutup kalau kita ngomongin gap-nya. Seperti itu. Untuk sekarang cuan support di sini ya 1530 sampai 1500 lah. Ini support dari cuan ya. Siapa tahu besok dikasih koreksi sedikit lagi. Itu kalau pengen buy on weakness bisa gunakan support di situ. Dengan stop loss mungkin di bawah 1450 seperti itu.
Dan kalau misalkan ditanya kira-kira dia bisa naik sampai mana, kita bisa tarik Fibonacci aja dari atas sini 1795 sampai low-nya di 1315. Dan ini adalah beberapa resist dari cuan, seperti itu. Supportnya di 1530-an sampai 1500, sedangkan resistnya ya kalau kita lihat ini ada di area pullback 1600 sampai 1680, lalu setelah itu 1800. Yang bagus adalah kalau dia higher high alias breakout 1800, maka dia bisa ke targetnya sekitar 2000 sampai 2170. Gunakan area-area tersebut. Nah, kalau kita lihat dari transaksinya untuk si cuan ini ya, kemarin Jumat ya, ini terjadi distribusi. Cuman ya kalau saya bilang sih ini XL-nya jelas bukan XL retail ya. Nih sekarang udah ada XL pinter lah. Nih dari value buy-nya dan lain sebagainya ini cenderung netral kalau saya bilang kemarin Jumat itu. Seperti itu. Jadi ya lagi pula dia juga sudah di fase markup dan bahkan juga kalau kita bilang dia juga perlu apa ya? Ya perlu rebalancing juga. Karena ada yang mau masuk, ada yang perlu jualan. Jadi ya untuk analisa transaksi mungkin sudah agak sulit untuk dianalisa. Kalau menurut saya sih itu ya, karena kita trade, ikuti price action aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. So far kalau ngomongin view besar, selama nggak jebol yang 1300, cuan masih oke. Seperti itu. Itu untuk cuan, perwakilan dari Pak PP ya. Di SSA ini juga happy cuan dah kemarin. Ada stock pick gratisan tuh ya. Teman-teman kalau ingat konten Kamis itu memang nggak masuk di pembahasan sih. Tapi kalau teman-teman nonton full ya, itu pasti bisa lihat saya ada ngasih hint atau alias apa ya namanya. Ya itulah. Oke, boleh kayaknya kita bahas WiFi. Kita bahas WiFi router. Yang mana kemarin Jumat WiFi turun 2,29%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat besar. Artinya apa? Ya dua sisi lah. Kalau kita asumsikan ini sebagai breakdown ya volumenya gede, jelek. Tapi kalau kita asumsikan ini sebagai reject, nah ini rejectnya cukup besar. Cuman agak disayangkan aja bodinya masih merah, belum hammer. Kalau misalkan hammer harusnya bagus banget, seperti itu. Sebelum bahas view kecil sama ada revisi ya, saya pengen bahas view besar dulu. Dimana sebelumnya WiFi ini dia punya swing low di sini ya, 2700 sampai bottom di 1500. Dan kemarin berhasil higher high ya. Kalau kita ngomongin rules of three itu dia sudah 3 candle juga. 1, 2, 3, 4, 5 candle bahkan closing di atas, artinya sudah satu minggu apa closing weekly juga ya di atas dari resistnya. Kita bisa asumsikan ini breakoutnya valid seperti itu. Dan by Fibonacci dia sebenarnya ada target ke 3400 sampai 3900 ya. Dan pertanyaannya kenapa kok kemarin dia nggak sampai ke sana malah putar balik seperti itu. Nah mungkin mengartikannya adalah skenario-nya berbeda. Enggak yang langsung ke 3400 tapi dia pengen swing low terlebih dahulu seperti itu. Nah another view kalau misalkan kita mau tarik uptrend channel ya dari si WiFi ini di sini ketika dia punya uptrend channel, dan kalau kita perhatikan kemarin WiFi itu kena area uptrend lainnya ketika menyentuh 3200-an ini 3180 lah. Di sini kan dia punya uptrend channel ya, nih kena. Lalu di sini dia kena. Dan ya kalau misalkan ditanya kenapa dia maksudnya reject terus lalu ada swing low, ya karena dia baru saja kena dari uptrend lainnya. Seperti itu. Dan kalau ditanya kemarin dia sampai ke sini doang. Maksudnya nggak sampai uptrend lain lagi nih, cuman sampai 2400. Nah, kenapa kok 2400? Karena yang pertama kita bisa perhatikan di sini dia punya area yang sebelumnya resist ya. Resist, breakout dengan volume yang besar, candle yang bagus dan dia baru aja tersentuh ya. Maka itu kita bisa asumsikan ya, mungkin nanti 3 candle ke depan resisten become support ya. Jadi ini yang pertama valid 2400 sudah menjadi support dari WiFi seperti itu. Nah, another view kita bisa tarik Fibonacci juga dari sini ya. Nih, yang mana sudah dijebol kita cari retracement-nya.
Kalau kita tarik dari bawah ke atas, kemarin dia reject dari 0,618. Kalau memang kemarin itu WiFi, closingnya candlenya tidak bagus ya, tidak ada perlawanan sama sekali, saya pun juga view-nya mungkin berubah dari WiFi ini yang bullish. Ya, entah terjadi sesuatu. Tapi kalau saya lihat dari candle yang lebih panjang, shadow yang lebih panjang dengan volume yang besar di bawah, ya saya rasa sih untuk sekarang view-nya WiFi seperti ini. Ya, dan karena tadi 0,618 ya, dan selama tidak terbentuk lower low, maka kita bisa asumsikan WiFi setelah ini akan membentuk higher high. Karena 0,618 itu adalah higher low, low, high, higher low. PR-nya adalah apa? Yang pertama dia harus breakout dulu. Ini semoga teman-teman nggak bingung ya. Ini kita multiple time frame lah. Tuh. Ya, jadi kita lihat ada uptrend channel di sini, di situ, di sini, di situ, dan lain sebagainya. Nah, dia harus breakout downtrend line ini dulu. Seperti itu. Dan kalau misalkan dia berhasil breakout, maka targetnya adalah resistnya ini kita bisa tarik 3200 sampai kemarin bottom di 2380. Ya, ini ya. Kalau misalkan ditanya target higher high-nya kemana, 3.500 sampai 3.800. Nah, apakah itu suatu kebetulan? Nah, saya rasa itu tidak. Ya, tadi kalau teman-teman ingat ya, target higher high-nya Fibo di sini, kalau dia breakout 2730 itu kan di sini ya, itu sekitar 3.400 sampai 3.900. Dan kalau kita pakai skenario yang ini, maka target higher high-nya adalah 3.500 sampai 3.800. Pas di target higher high-nya yang sini. Seperti itu. Semoga nggak bingung ya, karena ini ada beberapa structure lah bahasanya. Cuman in the end, konklusinya sama. Dia itu masih ada target ke sekitar 3.400 up. Seperti itu. Nah, cuman juga jangan membabi buta juga ya. CCS bilang WiFi mau ke 3.400 terus besok langsung HK merem gitu, jangan juga. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama jelas dia nggak boleh lower low alias tidak jebol 2380. Jadi selama tidak jebol 2380, view ini masih valid ya. Tapi kalau misalkan dia jebol 2380, maka view-nya berubah. Itu satu. Terus yang kedua butuh konfirmasi. Konfirmasi awal adalah dia breakout 3000 ya. Jadi kalau misalkan 3000-nya berhasil di break, itu baru awal yang baik untuk menuju 3400 up. Seperti itu. Jadi ya view ini kesimpulannya saya masih ada view bullish dari WiFi. Cuman ada dua konfirmasi tadi. Yang pertama tidak jebol 2380 atau kita buletin aja lah. Yang pertama dia tidak jebol 2400 dan yang kedua dia harus breakout 3000 lalu 3200. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka besar potensi WiFi saat ini dia menuju ke 3400 up. Seperti itu. Nah, sebenarnya dari analisa itu pun kalau teman-teman mau membuat trading plan itu bisa dieksekusi juga. Oh, nggak boleh jebol dari 2400, artinya apa? Stop loss di bawah 2400. Oke. Ini ya, misalkan stop loss-nya 2330. Oke. Toleransi cut loss berapa persen nih? Misalkan saya modalnya mau kecil aja, saya berani cut loss 10%. 8% lah misalkan. Oke, artinya entry-nya maksimal di 2530. Seperti itu. Dan reward-nya ini bisa dihitung ke 3500 sekitar 43%. 1 banding berapa ini? Ya 1 banding 5 lah. Masih suatu yang potensial. Itu bukan stop pick. Cuman tadi output lanjutan. Setelah kita bisa menganalisa, kita punya view, bisa nggak sih ada setup-nya? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini udah muncul setup, oke, tinggal mau dieksekusi atau enggak. Karena pertimbangannya juga banyak. Modalnya masih ada atau enggak, saham-sahamnya komposisinya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi pertimbangan mengeksekusi atau tidak. Tapi kalau misalkan mau dieksekusi, langkah selanjutnya adalah tinggal memasukkan budgetnya. Sudah kelihatan resikonya. Kalau saya entry di 2530, maka resikonya adalah 8,6%. Anggaplah 9% sama fee broker ya. Nah, dari 9% itu ketika plan gagal, saya rela kehilangan berapa? Kalau contoh cuma rela kehilangan 900.000, maka maksimal masuk adalah 10 juta. Kalau berani kehilangan 9 juta, silahkan masuk 100 juta. Kalau berani kehilangan 90 juta, silahkan masuk 1 miliar maksimal. Ketika berani kehilangan 900 juta, bisa masuk berapa tuh? 10 miliar. Seperti itu. Itu tinggal disesuaikan aja. Jadi ketika plan itu nanti gagal, nggak bingung. Jadi nggak kayak, aduh ini kok aku cut loss 9 juta. Nah, itu kan biasanya karena tidak sesuai dengan hitungan di awal. Tapi ketika sudah semuanya on planet, ya sudah, biarkan market yang menjawab.
seperti itu. So far view-nya saya sendiri masih oke untuk WiFi ini. Yang penting dia nggak jebol 2380. Kalau misalkan jebol 2380 ya maka dia akan swing low, mungkin next stop-nya 2250 dan baru kita perhatikan lagi di sana. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, ini ya, kalau pakai moving average juga dia masih merespon EMA 50. By EMA CD sudah dead cross. Ini sebenarnya dia ada red issue ya, cuman nggak saya bahas red issue-nya. Saya dari price action aja. Dan kalau dari transaksi kemarin Jumat terjadi big distribusi, tapi kalau saya perhatikan sih ini nggak jelek-jelek amat distribusinya ya. Tuh, yang beli juga YB sama KI. Dan kalau kita cek ke belakang bandarmologinya, tidak terlihat adanya akumulasi. Price action foreign flow pun juga sama. Ya, sudah di fase markup juga. Jadi sih kalau menurut saya intinya itu kawal dengan technical analysis dan jangan lupa selalu batasi resiko. Ini bahas 2 saham aja udah lama banget ya, 20 menit ya. Baru cuan sama WiFi. Mungkin yang selanjutnya kita agak singkat-singkat aja. Big Bang menarik gak nih? Enggak menarik. Antam ini bagus ini ya. Gold Antam ini masih besar, besok potensinya Antam higher high ya, stop loss under 3000 lah. Ini kalau misalkan dia breakout 3290 maka bisa ke 3600 bahkan 4000 ya. Goldnya juga mendukung, saham gold yang lain pun juga terlihat bagus. Antam so far oke, selama nggak jebol 3000 itu bisa dimanfaatkan lah. Itu udah satu pembahasan itu Antam. Soalnya kemarin udah saya bahas. BRMS kemarin juga udah saya bahas. Masih oke juga, arahnya bullish. INKP sudah saya bahas juga. MBMA ini mulai banyak yang tanya. Kayaknya seru kalau kita bahas nih MBMA. Mulai banyak yang tanya di mana-mana. MBMA gimana, MBMA gimana, MBMA gimana. Ya karena sebelumnya dia rame ya. Ini banyak yang bahas dan kalau kita perhatikan juga price actionnya enak dibaca. Biasanya banyak jadi menu ya di grup-grup. Saya pun juga call MBMA itu beberapa kali. Yang pertama di sini, ini 5 Juni. Waktu itu masih public CCS public kalau nggak salah. Soalnya kan bikin CCS Premium itu, CCS Premium Reborn ya. Itu kan baru akhir Juni kemarin. Jadi kita baru jalan Juli, dan ini sekarang sudah mulai jalan Agustus. Itu call 1 kali di sini. Itu setupnya continuation, ini pennant, dia breakout, naik 24%. Terus habis itu sempat ada call yang fail juga di sini, stop loss. Terus di sini ada continuation berhasil. Terus di sini ada retest ya, itu call terakhir. Dan setelah itu saya masih belum ada call lagi untuk MBMA. Cuman kalau misalkan saya perhatikan ya banyak yang nanyain MBMA gimana, MBMA gimana, MBMA gimana. Kita bahas aja. Oke, di mana kemarin hari ini udah logaritmik kan ya? Oke. Dimana kemarin hari Jumat MBMA turun 7,33%. Candle-nya cukup solid, volumenya juga besar ditambah dengan gap down. Agak kurang enak sebenarnya gap down ini. Kenapa? Karena takutnya dia adalah breakaway gap. Ya, itu kalau ada resist yang dia breakdown, maka ya bisa aja ini jadinya breakaway gap atau runaway gap bisa juga dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya MBMA dia bottom di area, kita bahas secara komprehensif deh, dari view besar ya, biar kita tahu gambaran luasnya, seperti itu. Ini udah gak enak view besarnya, tapi ini monthly ya, nanti kita lihat pakai weekly-nya juga. Kenapa gak enak? Karena ini udah ada evening star, ya, tapi ini monthly, jadi belum closing. Mungkin nanti kita bahas pakai weekly. Oke, MBMA IPO 2023, lalu downtrend sampai bottom di 240. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan adalah MBMA saham downtrend kalau kita ngomongin view besarnya. Cuman ya kalau kita perhatikan dia sudah ada breakout ya. Nih di sini dia punya structure downtrend, lower high, lower high, lower high ya. Karena kita pakai monthly, kita tarik shadow-nya nih, dan kemarin ya mau breakout tapi nggak jadilah, seperti itu. Satu hal dia reject dari Fibonacci 0,618. Dan kalau kita perhatikan ini juga area supply ya. Ini dia konsolidasi berapa bulan ini di sini. Ini kan dia ngebase. Jadi drop base drop ya. Di sini dia base, drop, base lagi, terus dia drop. Lalu baru menyentuh. Jadi sangat wajar kalau misalkan dia dari reject dari area 400 sekian sampai 700 sekian tuh bakal sulit di break. Biasanya beberapa kali coba. 1,
2 bisa, atau 3 kali itu bisa juga. Yang jelas ini dari sekitar bahkan sini ya, dari 490 sampai 675, 700 adalah area kuat dari MBMA. Kalau kita tambahin pakai VPVR, volume profil rentang tetap, itu kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya lupa saya. Nah, kita tarik dari keseluruhan, ini juga dia berada di area yang volumenya banyak ya. Volume banyak kalau misalkan di bawah jadi support. Tapi kalau kita perhatikan ini dia di atas dan kemarin dia ada reject. Maka ya memang area ini dikonfirmasi meninggalkan banyak supply. Itu sekitar 400 sekian sampai 700. Itu satu, kesimpulan satu. Yang kedua, kita masuk, ya ini ya, dari monthly kita udah punya gambaran. Dia downtrend dan baru kejedot area supply. Jadi sebenarnya ini untuk posisi short kemarin saatnya masuk. Gitu, alias jual. Nah, kalau kita lihat pakai weekly, ini juga sebenarnya sudah nggak enak. Ya, ini saya lupa namanya. Engulfing, bukan engulfing sih ini. Pokoknya setelah naik, langsung ditutup satu candle merah. Apa ya, masuk bearish engulfing, saya lupa. Intinya itu, dari weekly pun dia sudah ada reversal ya, itu dari candlestick ya, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari weekly-nya, dia juga sudah patah uptrend channel tuh. Nih, di sini dia punya uptrend channel dan dia sudah patah seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang kita pada ke view yang paling kecil. Artinya apa? Kita bisa simpulkan dari dua time frame tadi, bigger view dan monthly dan weekly-nya, dia baru dari monthly dia punya downtrend dan dia baru kena area supply. Dari weekly dia sudah patah uptrend dan dia juga sudah ada pembalikan dari candlestick-nya. Nah, sekarang tinggal dari daily, karena dia sudah patah semua, kita bisa mencari retracement dari MBMA. Seperti itu. Caranya gimana? Kita tarik Fibonacci dari bawah karena sudah patah ya. Ini 238 sampai puncak di 600. Nah, dan ini adalah beberapa support dari MBMA. Kalau kita ngomongin area retracement atau area pullback yang bagus, itu biasanya angka keramatnya 0,618 sampai 0,786. Cuman pertanyaannya, apakah MBMA sekarang akan menuju ke sana? Saya pun juga tidak tahu. Bisa aja dia 422 cukup, langsung naik lagi juga bisa, 0,382. Atau di 0,5 bisa juga ini ada support. Atau dia sampai 340, semuanya bisa terjadi. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal apa yang perlu dilakukan. Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, pengen masuk MBMA, kalau saya pribadi sih lebih ke wait and see dulu. Ya, setidaknya menunggu respon lah, masuk ke area kuat, terus ada candle-candle perlawanan lah. Nah, itu baru bisa mulai masuk watchlist atau ikut spec buy dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan teman-teman posisi punya barang, posisi profit dulu nih, harusnya sudah trailing stop ya. Dia jebol 478 ini sudah sinyal TS. Karena dia sudah punya lower high, lower low lah intinya 478 ini. Tapi kalau teman-teman sekarang masih punya barang dan masih nyangkut dan belum keluar, ini mungkin kalau misalkan besok Senin ada penguatan. Kalau kita perhatikan kan dia kan baru di downtrend line ini ya. Ada potensi dia besok swing high ya. Nih, kalau misalkan besok ada penguatan di hari Senin, itu teman-teman bisa manfaatkan buat kurangi porsi dulu. Itu kalau menurut saya ya. Cuman keputusan kembali ke masing-masing juga. Mau tetap kekepin dan lain sebagainya, itu silahkan. Cuman kalau saya melihatnya sih dari patah uptrend dan lain sebagainya, kayaknya kalau misalkan ada penguatan dan posisinya nyangkut, manfaatin buat kurangi porsi dulu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan besok nggak ada penguatan gimana mas? Ternyata besok dia tambah kuat koreksinya. Ya sudah, saya pun juga nggak bisa kontrol juga. Seperti itu. Ya, karena itu lebih lanjut ya, harus tahu plannya gimana ketika masuk, posisi portofolionya, sudah berapa persen entry-nya, itu kan yang bakal jadi jawaban lebih lanjut. Cuman tadi itu lebih ke umum lah, kayak gitu. Jadi mungkin ini harapannya juga menjawab ya, karena jujur banyak yang tanya MBMA ke saya maupun ke tim, baik yang di publik dan lain sebagainya, banyak yang tanya MBMA. Jadi ya saya coba bahas dengan ya komprehensif lah, multiple time frame, seperti itu. Kesimpulannya, kalau saya pribadi, MBMA saat ini wait and see terlebih dahulu. Seperti itu. Cuman ya kalau misalkan ada yang merekomendasikan MBMA pun juga nggak ada masalah ya. Ya intinya ini semua itu kan view dan opini, analisa. Misalkan saya suka durian, yang lain nggak suka durian, itu kan juga nggak perlu memaksakan dan lain sebagainya. Ini pure view, analisa dari saya MBMA. Tidak ada kepentingan apapun. Seperti itu.
Kita lihat dari transaksinya, ini kalau kita perhatikan juga ya, MBMA juga sudah closing di bawah EMA 50. Kalau kita perhatikan sejak dia bullish kan dia selalu di atas EMA 20 dan EMA 50. EMA 20, EMA 20, EMA 50. Nah, ini mulai melemah ini. Breakdown. Breakdownnya pakai gap. Nih, kalau misalkan dia dead cross ya sudah. Dan volumenya pun juga bukan volume yang kecil lah. Ini ada ini volumenya. Seperti itu. Dari bandarmologi terjadi distribusi. Cuman ya udah fase jalan mah udah ikuti price action aja. Seperti itu. Karena dia bukan di fase akum lah bahasanya. Seperti itu. Jadi ya itu untuk MBMA. Yang penting sama selalu batasi resiko. Kita bahas sahamnya lama-lama ya tadi ya. Cuan, WiFi, MBMA baru dapat 3 ini. Kita bahas 2 lagi aja dah. Kita bahas 5 ya di weekend ini. Energi ini juga udah nggak enak lah. Kalau baru mau entry ya ngawur banget sih. Ini udah tinggi banget soalnya. Lebih ke yang punya barang siap-siap trailing stop aja. Adi view-nya masih sama. Intinya dia breakout 8.000 baru bagus. Untuk sekarang arahnya udah ke sana. Ini ya, udah gap up, breakout, volume. Kalau nggak salah dia masuk MSCI juga. Big Bang, BBNI masih galau. Biarin dulu lah, saya juga terserah itulah. Raja Ratu, candlenya agak kurang enak. NCKL so far so good ya. Kemarin memang kena TP higher high. Cuman ya so far masih on track. Telkom ini juga oke. Infra tuh bagus. Infra sektor bagus ya. Baik dari Telco. Yang udah kelihatan ajinya sih Telco ya. Itu Telkom, Excel sama Indosat bagus semua. Dari price action sampai dalemannya semuanya bagus ya. Tinggal pilih salah satu lah. Tapi kalau dari yang konstruksi, menara-menaraan saya masih belum terlalu melihat. Inet nggak pengen saya bahas. Pegeo udah pernah saya bahas ya. SSIA masih oke, Stockpick ini selama dia nggak jebol berapa ini 2350 lah, itu arahnya ke atas. Bumi sudah saya bahas, sudah saya publish juga. Hati-hati bearish dia ya. Ini kalau menurut saya Bumi bearish. Kalau misalkan di awal atau kita bahas lagi ya, ini agak kurang enak ya closingnya ya. Saya ingetin aja deh, siapa tahu masih ada yang punya Bumi ya. Kita update lagi view-nya. Soalnya nggak enak view-nya Bumi. Ini lagi-lagi analisa dan opini pribadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya analisa lain tuh juga silakan juga. Malah saya pun juga suka kalau ada diskusi dari sudut pandang lain. Cuman ya ini Bumi. Kalau view saya ya ini. Yang pertama dia punya downtrend channel nih. Sejak kemarin di tahun 2022 lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Kemarin di bulan Juni dia shooting star lah ini. Shooting star, doji, apalah itu yang jelas dia di resist dan rejectnya sangat kuat. Dan sudah ada lower low dan ya saya rasa ini tinggal koreksinya aja dari Bumi ini. Tapi dia masih ketahan lah bahasanya seperti itu. Dari weekly juga tambah gak enak. Ini bisa jadi continuation ya. Tuh. Dan dari daily nih dia kemarin sempat konsolidasi lumayan lama. Yang bikin galau dari Bumi kan itu teman-temannya pada naik soalnya. Kadang masih nganggapnya Bumi ini konglomerasi lah. BRMS view-nya bagus, ENRG view-nya bagus, Dewa view-nya bagus. Nah mungkin Bumi juga diasumsikan view-nya bagus juga. Cuman kalau saya pribadi ya agak kurang suka view-nya Bumi saat ini. Seperti itu. Makanya kemarin ketika banyak yang menganalisa inverted head and shoulder ya, kan banyak tuh view-nya di sini. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, tapi breakout-nya nggak enak banget ya. Ditambah kena downtrend line tadi. Dan sekarang malah saya rasa mau putar balik Bumi ini. Seperti itu. Toleransi akhir 109 lah. Ini dia udah 110 ya. Kalau memang Bumi jebol 109 dengan volume yang besar, maka saya rasa dia bisa ke next stop selanjutnya. Untuk sekarang di daily mungkin 102 sampai 100. Itu ada gap ya di sana. Tapi kalau masih jebol lagi ya tinggal kita tarik Fibo aja dari bawah sampai ke atas. Nah, ini bisa 97-an sampai 87 itu bisa juga. Yang jelas yang pengen saya sampaikan, kalau misalkan Bumi jebol 109, siap-siap. Ada potensi atau view untuk koreksi. Target-targetnya tadi 102, 97, 87. Kalau kita lihat ya 109 sampai 102 cuma 7 tick ya. Cuman ya kalau persenan itu udah hampir 8% sendiri.
Jadi ya ada downside yang kurang oke lah kalau jebol 109. Kalau kita perhatikan dari moving average juga sudah dead cross. Semua mendukung untuk koreksi sih. Tinggal kalau dikonfirmasi sama market jebol 109, nah siap-siap aja. Seperti itu. Ini sifatnya warning ya, bukan saya tebar review. Intinya saya bikin analisa di YouTube ini nggak ada kepentingan apapun lah. Saya juga nggak pernah bahas saham gorengan ya. Tuh, kalau saham-saham kayak tadi yang saya bahas, Cuan, Wifi, terus apa lagi tadi? MBMA, Bumi, ini juga nggak bisa dibandari sama retail-retail. Jadi ya pure analisa lah. Dari transaksi, ini juga distribusi. Sideways-nya disertai distribusi. Kalau kita bilang ini mungkin fase markup dan lain sebagainya, Bumi ini kan sempat sideways 25 Juni sampai kemarin itu. Ya, ini nggak kemana-mana dari 109 sampai 109 lagi dan disertai dengan distribusi yang cukup masif. Jadi ya mendukung sih untuk breakdown. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya itu batasi resiko aja, toleransi di 109. Satu lagi lah ya, ini udah 35 menit saya bahas kontennya. Toba kemarin udah kita bahas ya, tuh. So far masih on track view-nya, bisa cek video Toba terakhir. Goto ini masih bagus sebenarnya kalau dari dalemannya. Cuman nggak tahu, minta koreksi dulu kemarin. Mungkin mau retest, jemput barang. Intinya masih bagus Goto itu. Udah kita bahas juga. FUTR, saya nggak bahas ya, saham kayak gini ya. Nih, kemarin ikut nyopet sih, di 78. Saya beli di berapa ya kemarin ya, lupa. Pokoknya waktu candle ini, 6 Agustus. Cuman nggak saya call, eksekusi sendiri. Tuh karena langsung gerak ya. Pani nggak, Astra belum, MTech masih strong, Tekim juga cakep ternyata. DKFT sudah nggak pengen saya bahas, dah itu biar sampai ke targetnya aja. Piva, Happy Cuan juga ini menu stock pick. TPIA kepik seger. CPP malah putar balik dia ya. Yang dalemannya bagus INDF. Kalau teman-teman pengen cari investan ya, itu INDF aja. INDF itu bagus. Pegas kayaknya minta koreksi dulu besok. Ya, mungkin sini sih. 1650. Tuh. Bikin head and shoulder kecil dia. 1650 mentok 1640 ya, Pegas. Ini kalau mau dipakai untuk nambah porsi cocok banget sih, Pegas. Ya. Misalkan besok dia koreksi ke 1660 atau sampai 1635 itu buy aja. Buy. Udah, habis itu Pegas nutup gap. Ya, ini jemputan terakhir ini. Pegas ini. DSNG all time high, sky is the limit. Ini juga salah satu stock pick CCS, masih bisa diikuti plannya. MDKA tadi ada MBMA. Inco udah saya bahas juga kemarin. Sola ini juga stock pick CCS nih. PPRI atau itu dulu aja ya. Top volume KPLV kurang VRG SMGA SCMA ini juga MTech Group masih oke. Lanjut sih ini bisa MTech Group. PNLF Panin Group masih sideways. Ini juga keluar MSCI kalau nggak salah ya, kena rebalancing dia ya. MLPL kejedot uptrend line. Dewa kemarin udah kita bahas, malah mau bikin continuation ini Dewa. Selama nggak jebol ini oke nih, selama nggak jebol 216. Cars juga kemarin stock pick ya. Gainer kayaknya itu dulu aja lah ya untuk konten kali ini. Ini juga walaupun sahamnya cuma sedikit tapi udah hampir 40 menit. Ya itu seperti biasa.
Sekian konten dari Cuan-Cuan Saham. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.